Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunda Anggi. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Hari ini Bunda akan membahas tentang unsur-unsur dari sebuah cerita. Ada tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan tokoh yang menjadi permasalahan di sebuah cerita. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku yang ada dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua. Ada tokoh utama, ada juga tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Tokoh utama ini dia yang selalu diceritakan dalam sebuah cerita. Jadi, jika kalian ditanya tentang tokoh utama, kalian harus melihat tokoh mana yang paling banyak diceritakan dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah tokoh pendukung. Tokoh pendukung ini dia memiliki peran tidak penting. Bukan berarti dia tidak memiliki peran, tapi tokoh pendukung ini dia yang menjadi pendukung tokoh utama. Tokoh pendukung ini yang diceritakan sedikit di dalam cerita. Tokoh menurut perannya itu ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat, sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Nah, itu adalah dari tokoh. Yang ketiga ada latar. Latar itu tempat, suasana, dan waktu. Yang keempat itu ada alur. Alur itu jalannya cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur maju dan mundur atau campuran. Terus yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini penempatan dari pengarang dalam sebuah cerita. Sudut pandang, ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, dan ada sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga adalah amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita. Nah, pesan ini bisa disampaikan secara tersirat dan juga tersurat. Peran dalam tokoh cerita menggambarkan kehidupan masyarakat di kehidupan nyata. Dalam kehidupan manusia, itu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Itu merupakan keragaman karakteristik individu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik individu. Apa itu karakteristik? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Nah, karakteristik ini bisa disebut juga dengan ciri-ciri. Nah, kemarin kan kita sudah belajar nih tentang karakteristik individu. Ada karakteristik individu yang dilihat dari fisik, kegemaran, terus ada ras, ada suku, dan lain-lain. Karakteristik masyarakat bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik yang ada di Indonesia itu merupakan kekayaan hasanah bangsa Indonesia yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan. Nah, apa sih manfaat dari keberagaman karakteristik individu ini? Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakteristik individu. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Yang ketiga, belajar bertoleransi. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu.
Yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari keberagaman individu. Nah, pekerjaan merupakan salah satu karakteristik keberagaman individu. Indonesia disebut negara agraris. Kenapa? Karena penduduknya rata-rata sebagai petani. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di pantai. Adapun di daerah pegunungan itu ada yang sebagai pengelola perkebunan. Pekerjaan merupakan kegiatan ekonomi. Masih ingatkah kalian tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka dengan bekerja. Bagi menjadi dua, ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu pekerjaan yang bisa menghasilkan suatu barang yang bisa dipakai. Contohnya petani, penjual kue, penjual kerajinan. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan barang itu ada barangnya. Nah, terus yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini pekerjaan yang hasilnya bukan barang, tapi hasilnya itu dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya, ada guru, dokter, perawat, ojek, terus tukang cukur. Itu adalah materi-materi yang disampaikan di pembelajaran 3 subtema 2 ini. Nah, untuk tugas, coba kalian buka di halaman 147. Nah, di sini kalian diskusikan dengan sini ada nomor 1. Ada jenis perbedaan karakter. Jenis perbedaan karakter di sini ada usia, fisik, keragaman, agama, dan suku. Nah, di sini kalau usia, sikap yang harus kita hadapi itu kayak gimana? Nah, menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Karena kita dilihat dari usia, kan ada teman yang sudah dewasa, ada yang belum dewasa. Nah, kita harus menghargai cara berpikirnya. Terus, manfaatnya apa sih ketika kita menghargainya? Nah, manfaatnya itu kita bisa hidup rukun dengan teman. Nah, sekarang kalian boleh isi di nomor 2, 3, 4, dan 5. Seperti biasa, jika sudah diisi jawabannya difoto kirim ke nomor WA Bunda. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.